Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristiana Putriani dari TMT 6F. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai mukjizat ilmiah pada diri manusia. Ya, pada pembahasan kali ini ada 3 sebab penting yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai sulbi wa tarik atau tulang rusuk dan tulang dada. Yang kedua yaitu tempat tinggal yang kokoh, dan yang ketiga 3 fase kehamilan. Nah, untuk membersihkan waktu, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai sulbi wa tarik, kita bahas mengenai firman Allah dalam surat At-Tarik ayat 5 sampai 10 yang berbunyi, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang dipancarkan, yang dikeluarkan dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup sesudah mati. Pada hari dinampakkan segala rahasia, maka sekali-kali tidak ada bagi manusia suatu kekuatan dan tidak pula seorang penolong. Menurut sebagian mufasir, ayat tersebut menyatakan bahwa air memancar keluar dari antara tulang rusuk dan tulang belakang. Bila merujuk pada ilmu embriologi, hal ini membuktikan bahwa testis dan ovarium masing-masing terbentuk dari akar umbi reproduksi yang terdapat antara sulbi janin dan tulang dadanya. Para ilmuwan ahli genetika sepakat bahwa organ reproduksi awalnya terkumpul di punggung, kemudian keluar dan terpencar-pencar di antara tulang punggung paling panjang dan bagian sisi ginjal. Dalam hal ini Allah juga berfirman yang berbunyi, yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan dalam surat At-Tarik ayat 7. Genetika modern membuktikan kemukjizatan dari ayat tersebut, bahwa spermatozoa dibawa oleh air yang terpancar. Demikian pula sel telur pada ovarium terdapat di dalam kantong yang dikelilingi oleh air. Jika kantong itu pecah, airnya akan memancar deras. Dengan demikian, kedua air itu akan terpancar di antara sulbi dan tulang dada. Dr. Ma'mun Syakofah dalam Al-Qarar Al-Majid memiliki pendapat yang sedikit berbeda. Ia berkata, Al-Quran tidak sama sekali mengatakan bahwa yang keluar dari antara sulbi dan tulang dada itu merupakan air atau cairan yang dipancarkan, tetapi hanya mengatakan keluar dari antara sulbi dan tulang dada. Nah, kaum muslim menurut dokter tersebut telah salah dalam memahami kalimat ini dengan meyakini bahwa yang keluar dari antara kedua tulang tersebut adalah air yang dipancarkan. Padahal yang sebenarnya keluar dari antara sulbi dan tulang dada itu adalah manusia saat dilahirkan. Dhamir atau kata ganti dalam ayat di atas berhubungan dengan manusia. Dhamir pada kata yu'ruju atau keluar kembali ke manusia atau janin yang pada saat kehamilan terbentuk di antara sulbi dan tulang dada itu sendiri. Kemudian ia keluar darinya pada saat dilahirkan. Al-Nibi berkata, sperma keluar dari testis bukan dari tulang belakang dan tulang rusuk. Ungkapan keluar di sini tak lain menunjukkan bahwa yang keluar adalah janin atau manusia itu sendiri. Nah, di sini sebenarnya bab awal sebab pertama ini membahas mengenai awal terbentuknya janin atau manusia itu sendiri sebelum berkembang di dalam rahim seorang. Nah, yang kedua, langsung saja kita masuk pada pembahasan mengenai tempat tinggal yang kokoh. Dalam hal ini Allah berfirman yang berisi, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah pencipta yang paling baik. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 13 dan 14. Di antara bentuk pengaturan Allah Sang Pencipta ialah Dia menciptakan rahim dengan kemampuan yang menjamin keamanan dan kenyamanan bagi janin agar kelak ia dilahirkan dengan mudah.
Di antara bentuk pengaturan Allah tersebut adalah yang pertama, keamanan anatomis. Rahim dikelilingi oleh dinding tulang yang kukuh, terdiri dari tulang panggul yang mencakup dua tulang ilium atau tulang usus di kedua sisi. Di depan dua tulang ini menyatu pada bukit pubis dan di belakang pada tulang tungging. Terdapat penghalang berupa tulang yang kuat untuk melindungi rahim dari berbagai benturan dan gangguan yang terkadang dialami seorang ibu pada saat hamil. Kumpulan tulang-tulang ini berbentuk oval yang memberi peluang bagi panggul perempuan untuk menampung kehamilan dan memudahkan kelahiran. Perlindungan anatomis rahim ini semakin bertambah dengan adanya kandung kemih di bagian depan dan rektum di bagian belakang. Terdapat ligamen yang mengelilingi rahim, di mana ligamen tersebut memiliki kekuatan dan elastisitas yang tinggi sehingga sesuai dengan kehamilan. Di akhir bulan ketiga kehamilan, rahim akan naik dan keluar dari kerangka panggul. Di antara bulan ketiga kehamilan, rahim akan naik dan keluar dari kerangka panggul. Dengan begitu, ia menjadi rawan kecelakaan. Di awal bulan ketiga kehamilan, selaput amnion atau ketuban mulai mengeluarkan sekresi cairan amnion yang mencapai kadar tertingginya di bulan ke-6. Kemudian cairan ini berkurang seiring dengan bertambahnya masa kehamilan. Di antara ciri khas cairan ini adalah ia mampu menyerap benturan luar dan tekanan langsung ataupun tak langsung, serta mencegah dari janin sehingga dapat melindungi benturan yang keras terhadap janin secara langsung. Selaput amnion ini merupakan satu dari 3 selaput janin yang semuanya membentuk jaringan daging yang kokoh. Selaput ini adalah 3 lapisan plasenta yang dari dalam keluar terdiri dari: yang pertama, selaput amnion yang mengelilingi janin langsung. Yang kedua, selaput korion yang berhubung langsung ke plasenta untuk menyuplai makanan ke janin. Yang ketiga, selaput desidua atau selaput jatuh yang menguatkan janin dengan dinding rahim. Selaput-selaput ini diliputi oleh dinding rahim yang terdiri dari 3 lapisan, yaitu protein, lapisan otot, dan lapisan terselubung selaput terlibat. Seperti itulah perlindungan rahim sehingga keamanan dan pertumbuhan janin terjamin dengan baik di dalam rahim seorang ibu. Maka, rahim seorang ibu di sini disebut sebagai tempat tinggal yang kokoh bagi seorang janin. Nah, yang kedua, keamanan hormonal. Maksudnya adalah pengaruh fisiologi dari hormon progesteron, di mana kestabilan kadarnya dalam darah dapat meningkatkan kesiapan untuk menghadapi kontraksi yang khusus pada otot rahim. Hormon ini melindungi rahim dari kontraksi yang amat kuat yang kadang bisa menimbulkan keguguran. Kestabilan kadar hormon ini juga dibantu oleh adanya kadar yang cukup baik dari hormon estrogen dalam darah. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu keamanan imunitas. Beberapa teori mengemukakan adanya hormon-hormon atau bahan-bahan kimiawi terutama yang dihasilkan ibu pada saat kehamilan, seperti unsur fosfatoprotein yang perannya menghambat aktivitas sistem kekebalan secara khusus pada saat kehamilan. Teori lain menyatakan bahwa di balik fenomena ini terjadi perubahan-perubahan fungsional pada getah bening dan selaput korion sehingga menghalangi proses pembuangan atau pengusiran janin keluar rahim sebagai benda asing. Nah, dalam kaitan dengan hal ini, Allah berfirman, yaitu, bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina, kemudian kami letakkan dia dalam tempat yang kukuh atau rahim sampai waktu yang ditentukan. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Dalam surah Al-Mursalat ayat 20-23. Nah, selanjutnya langsung saja kita masuk pada sebuah pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai 3 masa kehamilan. Dalam hal ini Allah berfirman yang berbunyi, orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istrinya, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya beriddah 4 bulan 10 hari. Dalam surah Al-Baqarah ayat 234. Mengapa dalam ayat ini ditentukan bilangan 4 bulan 10 hari? Tidak lain karena setelah masa tersebut peristiwa kehamilan dapat dipastikan. Janin juga mulai bisa bergerak dan detak jantungnya juga bisa terdengar dengan jelas. Nah, dalam kaitannya dengan masa iddah selama 4 bulan 10 hari, para dokter membagikan kehamilan ke dalam 3 fase yang berhubungan dengan masa iddah tersebut, yaitu fase yang pertama,
fase keraguan, dan permulaan kehamilan. Di antara tanda-tandanya adalah terhentinya menstruasi. Kendati ini tidak berarti ada hubungan yang mutlak antara terhentinya menstruasi dengan kehamilan, karena terkadang siklus menstruasi bisa terhenti karena beberapa sebab tertentu, seperti misalnya gangguan kejiwaan atau gangguan hormonal. Nah, fase yang kedua yaitu fase dugaan. Perempuan hamil akan mengalami beberapa gejala kejiwaan seperti perasaan sedih, murung, dan beberapa gejala yang berhubungan dengan pencernaan, seperti mual, muntah, atau menyidang. Tetapi gejala ini tidak membuktikan secara pasti adanya kehamilan, yang berarti tidak mutlak bahwa pada fase kedua ini benar-benar merupakan tanda dari kehamilan. Nah, selanjutnya pada fase ketiga atau fase penentuan, yaitu setelah 4 bulan 10 hari atau setelah kira-kira 126 hari. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, pada fase ini janin mulai bergerak dan jantungnya mulai berdetak. Seorang perempuan hamil bisa merasakan gerakan janinnya. Gerakan janin di dalam perut ibunya adalah bukti mutlak akan adanya kehamilan. Oleh karena itu, Allah berfirman seperti yang tertera pada surah Al-Baqarah ayat 234 tadi, fakta kedokteran ini amat sesuai dengan Al-Quran Al-Karim. Nah, itu tadi sedikit pemaparan saya mengenai tulang rusuk dan tulang dada berkaitan dengan awal terbentuknya janin. Kemudian yang kedua mengenai tempat tinggal yang kokoh atau rahim itu sendiri. Terus yang ketiga mengenai fase-fase di mana pertumbuhan awalnya janin bisa ditentukan di dalam rahim seorang ibu. Nah, sekian pembahasan mengenai mukjizat ilmiah pada diri manusia yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.